Zeng, seorang pemuda yang bekerja sebagai badut di wahana hiburan. Dia mempunyai memori yang kurang mengenakan terkait seorang badut. Badut kartun yang dia tonton di televisi. Imajinasinya terlalu liar, bahkan dalam pandangannya, orang-orang di sekitarnya terlihat seperti monster. Begitu juga temannya yang bernama Li Jun dan juga orang-orang yang dia lihat di dalam kereta seketika berubah menjadi monster. Zeng dengan kostum badutnya membantai semua monster dalam kereta itu. Namun semua itu terjadi hanya dalam khayalannya. Li Jun menyadarkannya, dia menawarkan sebuah apartemen kepada Zeng. Dia juga menawarkan agar Zeng menggadaikan rumah lamanya untuk dipakai sebagai uang muka untuk membeli apartemen tersebut. Apartemen itu akan dia jual lagi kelak dan uangnya bisa dipakai untuk pengobatan ibunya yang sedang sakit. Zeng menjawab, ibunya ditanggung BPJS dan seorang perawat bernama Liu Qing. Mendengar nama Liu Qing, Li Jun memanfaatkan nama itu karena dia tahu Zeng menyukai Liu Qing. Zeng mengelak, dia bilang hanya berteman dengan Liu Qing. Li Jun menyangkalnya dan membuka kotak permen Zeng yang ada foto Liu Qing. Zeng kembali ke rumah sakit untuk menunggui ibunya yang sedang koma. Liu Qing datang ke ruangan itu dan dia melirik Zeng. Zeng mengambil bunga dari vas, lalu dia keluar, dan ketika Liu Qing keluar, dia mencegatnya. Liu Qing paham apa maksud Zeng. Dia menjawab agar Zeng bersikap lebih dewasa agar bisa mengatur keuangannya. Dia terus menggoda Liu Qing. Lalu dari speaker terdengar seorang pasien membutuhkan perawatan. Liu Qing pun siap-siap untuk melaksanakan tugasnya. Di ruang pasien, seorang bapak terlihat menggoda Liu Qing. Zeng yang melihat itu menarik Liu Qing keluar ruangan. Dia bilang daripada dilecehkan seperti itu, mending Liu Qing keluar. Namun Liu Qing menjawab, kalau dia keluar siapa yang akan menafkahinya nanti? Liu Qing kembali masuk ke ruangan pasien. Zeng yang tidak terima dengan perlakuan pasien itu lantas memukulnya berkali-kali. Hal itu membuat pasien di sebelahnya hampir meninggal karena kaget serangan jantung. Zeng mendapatkan perawatan karena luka di tangannya, dan ketika dia keluar, dia melihat ibunya dipindahkan ke lorong. Dia mencari kepala perawat untuk minta klarifikasi. Namun di tengah jalan, dia tak sengaja mendengar pembicaraan Liu Qing dengan Bu Chen. Dia memberikan titipan tas dari Dr. Ma yang baru pulang dari Prancis. Mendengar obrolan itu, Zeng merasa insecure dan lalu dia pun merenung sendirian. Ketika akan pulang, Liu Qing memberikan mie kepada Zeng. Dia juga memberikan sejumlah uang. Liu Qing menjelaskan, ibunya tidur di lorong karena hari ini ada keracunan massal sehingga kamar-kamar pun penuh. Zeng berkata kepada Liu Qing, jika dia menemukan orang yang tepat, lebih baik dia menikahinya. Sambil menatap Zeng, Liu Qing menjawab, dia sudah bertemu orang yang tepat. Namun, orang itu tidak mau menikahinya. Sepeninggal Liu Qing, Zeng memberi semangat kepada ibunya yang sedang koma. Dia juga mengutuk dirinya sendiri yang tidak bisa membiayai ibunya saat itu. Dia hanya bisa meminta maaf kepada ibunya. Dia lalu menghubungi Li Jun dan berkata, dia akan membeli apartemen itu dan menggadaikan rumahnya. Li Jun datang dengan membawa berkas yang dibubui sidik jari ibunya. Lalu, Zeng memberikan sertifikat rumah sebagai jaminan. Dia memperingatkan Li Jun, kalau Li Jun macam-macam, maka dia akan menanggung sendiri akibatnya. Li Jun pergi menghampiri seseorang yang bernama Ando. Lalu, dia pun pergi dari sana. Zeng dan Liu Qing menatap mereka penuh curiga. Zeng mengendarai motor di tengah hujan lalu membeli sebungkus rokok. Di seberang jalan, dia melihat seorang nenek menjajakan dagangannya. Dia pun merasa iba, lalu dia membeli dagangan nenek tersebut. Zeng kembali ke rumah sakit untuk menunggu ibunya. Tiba-tiba HP-nya berbunyi dan pesan suara dari Li Jun terdengar meminta maaf dalam keadaan yang sangat panik. Lalu Zeng datang ke kantor Li Jun bekerja. Di sana, atasan Li Jun memberitahu bahwa Li Jun telah kabur dan membawa sejumlah uang perusahaan. Di tengah pembicaraan mereka, HP Zeng berbunyi. Seseorang di seberang jalan memberitahu
bahwa Zheng berada di tempat yang salah. Kalau Zheng ingin ke tempat yang tepat, maka orang itu akan memberitahu Zheng. Orang itu adalah Ando. Zheng dibawa Ando ke suatu tempat dengan kepalanya ditutupi kain hitam. Lalu dia dibawa ke depan seseorang yang bernama Anderson. Zheng dipakaikan headset penerjemah bahasa. Anderson pun menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu, Zheng menggadaikan rumah ibunya sebagai pinjaman dari Li Jun. Li Jun menghabiskan uang itu untuk berjudi. Anderson menghitung berdasarkan gaji Zheng saat ini, maka utangnya bisa lunas setelah dia 30 tahun bekerja. Zheng meminta untuk berbicara kepada Li Jun. Anderson lalu memutarkan sebuah video yang memperlihatkan Li Jun membubuhkan jari ke sebuah surat dengan posisi terlungkup di tengah jalan. Anderson memberikan solusi, Zheng akan bekerja di kapal pesiar, dan di sana dia harus menyelesaikan sebuah permainan. Jika Zheng bisa memenangkan permainan itu, maka utangnya akan dianggap lunas dan bisa membawa uang yang banyak. Bahkan jika permainannya bagus, dia akan mendapatkan bonus yang lain. Anderson memberikan waktu 1 menit untuk Zheng mempertimbangkannya. Zheng terbayang Liu Qing dan ibunya. Setelah waktu habis, dia pun memutuskan untuk menandatangani surat perjanjian itu. Zheng menemui Liu Qing di rumah sakit. Dia bilang akan pergi selama 1 minggu. Dan Zheng menitipkan ibunya kepada Liu Qing. Liu Qing bertanya, ada apa sebenarnya? Liu Qing memohon agar Zheng jangan pergi. Kalau dia butuh uang, Liu Qing akan mengusahakannya. Zheng berjanji setelah itu dia tidak akan meninggalkannya lagi. Tiba-tiba seseorang memanggil Liu Qing karena ada pasien yang membutuhkannya. Dan ketika Liu Qing pergi, Zheng memanfaatkan waktu itu untuk keluar dari rumah sakit. Zheng benar-benar mengikuti permainan itu, dan beberapa orang yang datang dari berbagai negara, lalu mereka pun dibius sebelum masuk ke kapal. Ketika mereka akan membius Zheng, Zheng memukul petugas itu lalu kabur menggunakan mobil yang ada di situ. Para petugas mengejar Zheng dengan motor. Dia juga memepet motor itu hingga petugas tersebut terpental dan terlindas truk yang sedang melaju. Salah satu petugas menggunakan tembakan yang menembus kaca mobil Zheng. Lalu dia masuk ke mobil Zheng dan menyerang Zheng. Namun, Zheng berhasil membuat petugas itu terlempar keluar dari mobil. Zheng masih melaju dengan mobilnya ke tengah kota. Salah satu seorang petugas yang mengendarai motor pun kembali terlempar setelah diserang Zheng dengan mobilnya. Namun sayangnya semua itu hanya khayalan Zheng. Kali ini di kehidupan nyata, Zheng mencoba lari seperti dalam khayalannya, namun dia berhasil dilumpuhkan dengan tembakan bius di lehernya. Ketika terbangun, dia sudah berada di dalam kapal beserta orang-orang lain dari berbagai negara. Lalu dari pengeras suara terdengar bahwa mereka diminta untuk segera berkumpul di aula utama kapal tersebut. Di sana Anderson muncul dan memberikan pengumuman. Dia menjelaskan aturan main dari permainan tersebut. Masing-masing peserta akan dibekali dengan 12 kartu batu gunting kertas dan 3 bintang. Mereka akan memainkan kartu batu gunting kertas dan pemain yang kalah akan kehilangan 1 bintang dan memberikannya ke pemain yang menang. Anderson menjelaskan hanya orang yang mempunyai 3 bintang dan menghabiskan semua kartunya lah yang berhak keluar dari kapal itu. Sementara yang lain akan dinyatakan kalah dan dieliminasi. Ketika ada yang bertanya apa yang akan terjadi setelah dieliminasi, Anderson menjawab, semua akan terjawab jika mereka telah dieliminasi. Selama permainan, mereka juga bisa meminjam uang untuk membeli kartu dan bintang. Mereka diberi waktu 4 jam untuk menyelesaikan permainan ini. Permainan pun dimulai. Zheng melihat sekitar, dan beberapa orang telah tereliminasi. Lalu dari belakang, seseorang menyapa Zheng. Dia memperkenalkan diri bernama Jing Kun. Dia mengajak bekerja sama Zheng. Dia mengatur kartu yang akan dikeluarkan agar mereka bisa keluar dari kapal ini. Di awal permainan, semua berjalan sesuai rencana. Namun setelah semuanya berjalan, Jing Kun mengeluarkan kartu yang membuat Zheng kalah. Dia pun meminta maaf
Dia beralasan dia salah mengambil kartu, lalu mengajak Zheng bermain lagi. Jingkun berkata dia akan mengalah. Namun di luar dugaan, Jingkun kembali mengeluarkan kartu yang membuat Zheng kalah lagi. Di situ Zheng baru sadar bahwa dia telah dicurangi. Zheng mencoba protes, namun dia malah dibuat tidak sadar oleh para petugas. Ketika terbangun, dia melihat Li Jun di depannya. Sontak Zheng pun menyerangnya, namun dia kembali dicegah oleh para petugas. Li Jun mengatakan ke petugas bahwa mereka berteman. Lalu petugas pun melepaskannya. Li Jun meminta maaf kepada Zheng atas apa yang sudah terjadi. Dia juga menceritakan alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Mereka lalu membuat strategi, mereka berniat merekrut seseorang untuk melaksanakan strateginya. Mereka mencari orang yang mempunyai 2 bintang, tapi tidak mempunyai kartu. Mereka pun menemukan orang yang bernama Meng. Awalnya dia menolak bekerja sama, namun setelah dibujuk oleh Li Jun, dia pun menyetujuinya. Mereka lalu ke aula, namun Meng tiba-tiba kabur dan memainkan kartu yang diberikan Zheng kepadanya. Apesnya, dia kalah dalam permainan tersebut. Lalu, Li Jun memukulinya di kamar mandi. Dia pun memohon untuk dimaafkan. Dia menunjukkan foto seseorang putri di dompetnya. Melihat itu, Li Jun dan Zheng memberinya kesempatan kedua. Zheng menganalisa sisa kartu yang ada di dalam permainan itu. Mereka pun kembali menyusun strategi. Li Jun dan Meng mencari orang yang mempunyai 9 kartu, sementara Zheng akan mengajukan pinjaman untuk membeli kartu. Di sebelahnya, seseorang memantau pergerakan Zheng. Zheng lalu kembali ke aula dan bertemu Meng yang sudah menemukan targetnya. Dia melawan seseorang yang mempunyai 5 bintang dan 7 kartu. Zheng berhasil mengalahkan pria itu dan mendapat 1 bintang. Zheng kembali menantang pria tersebut. Pria itu menerima bermain 3 ronde dengan syarat Zheng tidak boleh mengganti kartu yang ada di tangannya. Ronde pertama, Zheng kalah. Zheng kembali menganalisa sisa kartu yang ada. Lalu dia main lagi. Ronde kedua, Zheng menang lagi. Anderson masuk dengan membawa seorang pemain yang ketahuan melanggar aturan. Anderson kembali mengingatkan bahwa kartu harus dimainkan semua. Namun orang tersebut ketahuan telah membuang kartu permainan ke toilet. Anderson pun lalu menembak orang itu. Mereka lalu kembali menyusun strategi. Zheng menganalisa sisa kartu yang ada. Lalu mereka memutuskan untuk memborong kartu bergambar batu. Untuk menghindari orang yang mengawasi mereka, mereka pun membayar orang lain untuk membelikan kartu permainan. Setelah mendapatkan kartunya, mereka bertiga kembali menyusun strategi. Meng kembali ke aula, sementara Li Jun dan Zheng masih di kamar mandi. Zheng menceritakan peristiwa ketika ayahnya terbunuh oleh sekelompok orang. Zheng ditutup kepalanya dengan kain hitam, sementara TV di depannya dibiarkan menyala. Tiba-tiba Meng masuk dan melaporkan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka kembali ke aula dan mendapati kartu gunting berkurang dengan cepat. Zheng kembali menganalisa sisa kartu yang ada. Mereka lalu kembali ke meja permainan dan Meng kalah dalam permainan itu. Begitu juga Li Jun. Mereka lalu duduk sambil memikirkan rencana selanjutnya. Luka dan 2 temannya menghampiri mereka bertiga. Luka mengintimidasi Zheng. Lalu Zheng meminta Luka menjual bintangnya dengan harga yang tidak masuk akal. Zheng menggertak untuk bertaruh 3 bintang dalam 1 ronde. Luka berembuk dengan 2 temannya. Mereka pun setuju, lalu mereka berenam menuju ke meja permainan. Luka bermaksud mengganti kartu, namun hal itu dilarang karena dia sudah bilang cek. Zheng berani ambil keputusan ini karena dia telah menganalisa kemungkinan kartu yang dimiliki Luka. Analisa Zheng terbukti, dan dia pun memenangkan pertandingan ini. Lalu Zheng menghampiri Luka. Dia mengajak bekerja sama karena kedua teman Luka telah meninggalkannya. Awalnya Luka menolak, tapi berdasarkan analisa, Zheng menebak kartu Luka. Dan akhirnya Luka pun mau menjual kartunya. Jingkun hadir di belakangnya dan menganalisa kemungkinan permainan ini. Dia menawarkan pertukaran bintang dengan sejumlah kartu milik Zheng.
Dia mengintimidasi Zheng dengan menceritakan nasib orang-orang yang telah dieliminasi. Zheng tidak gentar mendengar itu. Dia lalu meninggalkan Jingkun yang terlihat sangat marah. Jingkun berorasi di depan para pemain. Dia mengusulkan agar mereka semua mengumpulkan semua kartu dan akan dibaginya lagi dengan acak. Karena dia beranggapan semua orang bisa ditebak kartu yang dimilikinya sekarang ini. Dia pun bisa menebak kartu yang dimiliki orang-orang di sana. Akhirnya mereka sepakat dengan Jingkun. Mereka pun duduk mengelilingi Jingkun yang sedang mengacak kartu. Zheng dan teman-temannya akhirnya ikut mengumpulkan kartunya. Jingkun berkata bahwa masih ada 3 kartu yang belum dikumpulkan. Akhirnya dia memutuskan untuk membagi kartu-kartu yang sudah dikumpulkan tersebut. Ketika menyerahkan kartu-kartu punya Zheng, dia menebarkan kartu itu. Zheng dan teman-temannya mengumpulkan kartu yang tercecer. Mereka pun lantas kembali bermain. Jingkun membujuk seseorang untuk bermain dengannya. Zheng mendekati mereka, dia menawarkan 2 bintang jika dia kalah. Jingkun mengintimidasi Zheng, tapi Zheng balik mengintimidasi Jingkun dengan hasil analisa dan membuktikan kalau Jingkun curang dalam membagi kartu. Dia membuktikan dengan kartu milik orang di belakangnya. Zheng mengajaknya untuk bermain agar adil. Dia akan menaruh 3 kartu dan lawannya sendiri yang akan memilihnya. Dan itu berlaku kepada semua lawan Zheng. Di sisi lain, Jingkun masih teriak-teriak di depan pemain lainnya. Zheng menghampirinya lalu menantangnya dan menunggu di meja 6. Di depan meja permainan, Zheng kembali melakukan analisa kartu. Lalu mereka mengambil kartu yang akan diadu. Sebelum Zheng membuka kartu, dia menyuruh Jingkun untuk menampar wajahnya sendiri. Ketika waktu hampir habis, Zheng baru membuka kartunya dan dia pun memenangkan permainan ini. Zheng lalu dibawa ke ruangan di balik cermin. Dia bertemu Lau yang sudah lama di sana. Di sana nantinya mereka akan bisa ditebus oleh orang lain. Sementara itu di aula, Anderson memberikan waktu 10 menit untuk para pemain jual beli bintang. Mereka pun berebut. Ketika Li Jun akan menebus Zheng, Meng merebut bintang itu. Dan dia mengaku telah menipu Li Jun dan juga Zheng. Dia juga mempengaruhi Li Jun untuk lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Meng lalu meninggalkannya dan menjual bintang yang dia punya. Begitu juga Li Jun, akhirnya dia terpengaruh. Namun dia berjanji akan merawat ibu Zheng. Lau menasihati Zheng, dia bilang dia harus punya sesuatu yang berharga agar orang lain mau menebusnya. Kedua teman Lau lalu menebusnya. Sebelum Lau keluar, Zheng mengamati Lau. Lalu dia memukul Lau. Zheng menganalisa bahwa Lau punya sesuatu yang sangat bernilai. Dia memperkirakan bahwa ada sesuatu yang berharga di balik perbannya. Lalu Zheng menunjukkan sesuatu di tangannya. Orang yang di luar pun akhirnya menebus Zheng. Sebelum keluar, Pak Tua memohon agar Zheng menyampaikan pesan ke anaknya. Zheng berjalan keluar sambil menyebar berlian dari tangannya kepada orang-orang yang telah menebusnya. Dia lalu menghampiri Meng dan menghajarnya habis-habisan. Dia lalu meminta Meng untuk menyerahkan bintangnya. Lalu dia juga merebut uang yang dipegang Li Jun. Zheng berjalan ke area penebusan. Dia menebus Pak Tua itu. Dia berkata agar Pak Tua itu menyampaikan pesannya langsung ke anaknya kelak. Anderson yang mengamati hal itu dibuat terpana. Mereka pun akhirnya berhasil keluar dari kapal persiar tersebut. Di rumah sakit, Liu Qin sedang membersihkan rambutnya. Zheng mengerjainya dengan menaruh pewarna di wastafel. Ketika Liu Qin kaget dan bangkit, dia melihat Zheng ada di depannya. Zheng lalu memeluk Liu Qin.